warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah anak-anakku yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, sepatutnya kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita sudah masuki bulan Ramadan, tepatnya ada hari yang ke-7. Untuk itu rasa syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah yang sebesar-besarnya, sehingga pada saat ini kita bisa memasuki atau melaksanakan kegiatan amaliyah ibadah, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini dengan tiada aral suatu apapun. Selanjutnya, syukur nikmat tersebut mari kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, Allah senantiasa menambahkan nikmat yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang digolongkan, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dan para hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilik tentang syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai saat ini kita sudah masuki bulan Ramadan dan sudah melaksanakan kegiatan puasa Ramadan ini, maka sepatutnya kita mengingat-ingat dan juga kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat tersebut, yaitu untuk selalu ta'abudan ilallah. Karena apa? Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa di bulan Ramadan ini atau Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa kok dikatakan bulan Al-Quran? Karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yaitu yang pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut menggambarkan bahwa di dalam bulan Ramadan dikatakan adalah Syahrul Quran atau turunnya Al-Quran. Karena memang ayat ini menjelaskan sekali di situ bahwa Ramadan ini adalah Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan. Untuk itu, mari kita renungkan, mari kita angan-angan bersama-sama, kita ambil hikmah yang mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ini. Kira-kira kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Salah satu hikmah yang bisa kita ambil bahwa Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia.
Seandainya tidak ada Al-Quran atau Al-Quran ini tidak diturunkan kepada manusia, tentu manusia itu dalam kegelapan terus-menerus, tidak ada sinar yang menyinari yaitu kepada manusia. Maka dengan Al-Quran inilah kita bisa membedakan antara yang hak dan antara yang batil. Untuk itu mari anak-anakku semuanya, para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak hikmah di antara yang bisa kita ambil dari turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan adalah bagaimana kita ini bisa mentadaburi Al-Quran, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh bahwa manusia yang dulu dikatakan jahiliyah, ketika sudah turun Al-Quran, maka sudah tidak dikatakan jahiliyah lagi, atau zaman yang dikatakan kebodohan menjadi zaman yang terang benderang. Seperti saat sekarang ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan yaitu puasa di bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu kepada anak-anakku, bahwasanya Al-Quran yang harus kita tadaburi, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau para wali songo dulu memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bahwasanya sebelum dilaksanakan sholat dikumandangkan adzan, kemudian di sela-sela adzan untuk menuju kepada sholat, waktu sholat wajib itu adalah diadakan puji-pujian, yang diantara yang satu di situ menyebutkan bahwa ada satu hikmah daripada Al-Quran ini diturunkan, yaitu sebagai syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Tombo ati iku limo ing warnane, maca Quran angen-angen sak maknane. Al-Quran yang kita baca hendaknya bisa menjadi obat bagi manusia, bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang mendengarkan dan senantiasa mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan fusha, Al-Quran itu diturunkan dengan fasih. Maka dari itu wajib hukumnya orang-orang harus atau manusia belajar Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah ada hadis Rasulullah yang menyampaikan tentang bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya, Al-Quran akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia. Ya, seandainya atau manakala manusia tersebut membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dituntunkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu kepada anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi Mandua Ponorogo, mari senantiasa kita tanamkan, karena Anda masih muda, generasi-generasi penerus bangsa. Marilah bersama-sama senantiasa kita belajar Al-Quran dengan baik. Dengan kita belajar dengan baik tersebut akan menuntun kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, yaitu pertolongan dari Al-Quran yang senantiasa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari bersama-sama kita hiasi Ramadan ini. Kalau malam hari kita adalah qiyamul lail, maka siang hari kita tambah, yaitu kita dengan puasa, ya, dengan syahrun, dengan puasa untuk menahan diri kita dari lapar dan juga dahaga. Malam hari kita qiyamul lail. Di sela-sela itu mari, bahwa di dalam Ramadan ini ada namanya peristiwa yang sangat besar, yaitu nuzulul Quran. Kita bersama-sama untuk selalu tadarus Al-Quran. Kalau hari ini sudah sampai hari yang ke-7 di bulan Ramadan, maka dari itu kita berharap hari ini juga kita bisa membaca Al-Quran minimal hari ini sudah sampai juz yang ke-7. Sampai nanti seterusnya, terakhir dari bulan Ramadan ini, kita betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa tujuan kita
melaksanakan ibadah puasa ini adalah untuk menuju kepada orang-orang yang muttaqin. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari hikmah nuzul Quran yang kita sampaikan pada saat ini bisa diambil manfaat dan juga pelajaran bagi kita semuanya untuk selalu kita adalah mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran setiap saat dengan harapan kita menjadi orang-orang yang nanti diberikan syafaat oleh Al-Quran yang senantiasa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentunya harapan kami sekali lagi ya, dengan ini mudah-mudahan tergugah anak-anakku semuanya untuk selalu tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Sekali lagi mohon maaf. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.